bingung pas dengar statement dari pemerintah seperti itu saya sangat bingung. Itu yang namanya social distancing itu tidak ada. Gimana mau ada social distancing di pasar itu kita? Gimana? Kasarnya punya duit tapi tidak punya Otak. bukan kata saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami generasi penerus bangsa, kebanggaan Sulawesi Tenggara. Amin. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Nah, kemarin kan ada statementnya Pak Presiden nih, katanya nggak boleh mudik tapi boleh pulang kampung. Nah, menurutnya kalian bagaimana? Dari yang tengah dulu, tadi kan tengah terakhir. Apa ya, bingung pas dengar statement dari pemerintah seperti itu saya sangat bingung. Soalnya tujuannya kan sama-sama bakalan ke kampung halaman, tujuannya sama ya. Kalau kata dari pemerintah itu sendiri sih katanya kalau mudik kan balik ke kampung pada saat pada dekat-dekat hari raya ya. Kalau pulang kampung itu pulang kampung walaupun Jauh dari hari raya lah. iya, jauh dari hari raya pokoknya, tapi intinya pulang ke kampung juga kan ya. Maksudku perbedaannya itu apa, dan dampaknya itu kan sama saja, sama dampaknya ya, kemungkinan besar akan membawa COVID-19 itu sendiri ke kampung halaman seperti itu. Jadi ya saya jadi bingung apa perbedaannya, karena menurutku itu sama saja. Oke, jadi sama saja pulang kampung sama apa tadi? Mudik. Sama-sama ujung-ujungnya sampai juga di Sampai kampung Ya. gitu. Oke, ada yang mau menambahkan? Bisa. Oke, silakan. Begini, kalau yang saya lihat, sorry. Kalau yang saya lihat dari sisinya pemerintah ini, mereka katakan kenapa mudik tidak boleh, tapi pulang kampung boleh. Nah, dari pemerintah ini maksudnya kalau mudik kan seperti yang dibilang tadi sama Wacahya tuh, kalau kita mudik itu orang yang pulang ke kampung untuk merayakan hari raya dan bertemu dengan keluarga-keluarganya. Nah, jadi kata mudik ini identik dengan hari raya. Nah, kalau pulang kampung ini bagi orang-orang yang misalnya kerja di Jakarta nih, misalnya, atau di Jogja misalnya. Terus dia pulang kampung karena dia sudah tidak dapat pekerjaan di Jakarta ini. Nah, dia pulang kampung itu. Artinya dia sudah selesai urusannya di sini. Sudah selesai urusannya di Jakarta. Tapi yang kita lihat kan, yang mau kita lihat ini bukan perbedaan pulang kampung dan mudik, tapi dampaknya. Dampaknya kan tetap sama-sama tiba di kampung, sama-sama potensi kita bawa virus itu ada. Kayak gitu. Oke. Sudah jelas sih. Sama aja. Intinya sama-sama negatif dampaknya. Apalagi kan sekarang data itu kan kalau nggak salah di Jakarta itu sudah sedikit landai walaupun masih naik turun juga. Nah, tapi data nasional bertambah terus. Kenapa? Karena ternyata di daerah justru meningkat. Seperti itu. Nah, itu kan yang dikhawatirkan, karena kalau nggak salah katanya Pak Anies itu, kenapa Pak Anies itu melarang orang keluar dari Jakarta? Karena walaupun Jakarta itu meningkat meningkat kasusnya, tapi mereka masih bisa menangani. Intinya maksudnya rumah sakit masih memadai. Tapi kasihan kan kalau daerah-daerah terpencil seperti itu. Wah, sangat bijak sekali Pak Anies. Mohon maaf. Iya. Oke lah. Sebut juga. Iya kan, maksudnya ini pendapat. Iya. Oke. Kenapa juga? Iya. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, sekarang kan kita stay di Jogja nih. Nah, apa yang kalian perhatikan dari kondisi masyarakat Jogja sekarang? Apakah sebelum corona dan setelah corona itu sama atau ada perbedaan? Dan perbedaannya apa? Kesamaannya apa? Silakan. Siapa? Asya. Habi. Ujung. Perbedaannya gimana ya? Ada sedikit perbedaan, tapi enggak terlalu mencolok gitu. Untuk masalah kayak keramaian atau kayak
kondisi sekitar itu masih sama kayak kita masih bisa menemukan masyarakat tidak pakai masker, terus juga masih pada kelucuran kemana-mana, terus ke jalanan juga masih banyak anak-anak jalanan. Mungkin karena sekarang kan mahasiswanya kebanyakan pada pulang kampung juga, jadi agak sedikit berkurang. Karena masyarakatnya pulang pulang ke daerah masing-masing. pulang ke masing-masing, hanya beberapa saja mungkin kayak kita ini yang Masih masih bertahan. tersisa, masih bertahan. Tapi di jalanan itu masih banyak sekali masyarakat yang bisa dibilang kayak sama sekali tidak mengindahkan namanya kayak imbauan dari pemerintah kayak gitu. Jadi gimana ya, Kita sudah usaha tapi mereka malah seperti itu. kayak kita ini kasihan tidak kemana-mana, pergi beli sayur juga hanya ke warung-warung penjual sayur supaya tidak Pernah ke pasar. Ke pasar juga tapi sekali-sekali. ya ke pasar hanya sekali-sekali, itu pun sangat menjaga jarak dan memakai masker, tetap kebersihannya tetap terjaga. Tapi masyarakat lain ya sama saja dengan yang kemarin-kemarin. Jadi walaupun kita bisa dibilang sudah menjaga, tapi orang lain masih biasa saja, ya potensi untuk corona masih ada gitu. Oke, Nazwan Zalik. Oke, bagaimana dengan kondisi pasar? Masyarakat di pasar, ibu-ibu penjual itu apa yang kalian lihat? Apa yang bisa kalian sampaikan? Mungkin saja ada pemerintah Jogja nanti yang bisa tonton, ya kan? Ibu-ibu penjual yang ada di pasar, bapak-bapak penjual. Kalau misalkan ya, saya yang jawab. Kalau misalkan penjual-penjual di pasar ya boleh saja. Boleh saja orang menjual karena kan orang cari juga nafkah toh. Tapi ya harusnya memakai masker, menjaga jarak juga, seperti itu. Tapi pada kenyataannya pakai Iya. masker enggak penjualnya? Kebanyakan sih tidak. Enggak, sebagian besar ya. Sebagian besar, bahkan bukan cuman penjualnya, pembelinya Pembeli juga. Masyarakat Jogja khususnya masih banyak yang Tidak pakai masker. tidak pakai masker kalau keluar. Padahal di pasar itu ya yang Iya, yang rentan sekali itu kan kebutuhan pokoknya kita. Dan kemarin di pasarnya itu yang kecamatan situ sudah ada yang kena. Walaupun alhamdulillah sudah sembuh sih, tapi kan Giwang. di Giwang Gul Harjo. Enggak, pasar kita Ya kita di situ ditaruh. Peng. Saya tambahkan sedikit. Silakan. Kalau dari saya ya, dari kacamata saya. Iya tahu. Anda tidak pakai kacamata. perasaan kacamata kita. Iya. Ya kalau kita lihat dari segi aktivitas ini, aktivitas keseharian orang-orang di Jogja sini masih ya B aja, seperti biasa. Hanya memang ada beberapa kayak misalnya nih mall-mall atau toko-toko yang tutup. Nah, misalnya juga seperti kayak kampus-kampus ditutup kan, kayak sekolah-sekolah ditutup. Terus kalau kita lihat dari social distancing, misalnya kayak kita kayak di pasar-pasar ini, apalagi kemarin kita juga baru dari pasar toh. Itu yang namanya social distancing itu tidak ada. Gimana mau ada social distancing di pasar itu kita? Gimana kayak biasa saja, jalan dempet-dempetan, di situ motor lalu lalang, biar dalam pasar ada motor, kita yang pejalan kaki kadang tidak dapat pijakan untuk menginjak. Iya. Besar saja masuk. Iya, benar. Kan gimana yang kejadian seperti itu. Habis itu nah kalau apalagi dari itu loh penggunaan masker. Nah, penggunaan masker itu tidak kesadaran orang masih sangat minim sekali. Jadi kalau kita keluar jalan itu misalnya di jalan raya banyak yang tidak pakai masker, biasa saja, masih kayak tidak terjadi apa-apa begitu. Padahal kan kasus bertambah terus, apalagi kan tambah lagi satu klaster baru di Jogja kan. Jadi Sudah 100. ini kalau ini saya tidak tahu ini kenapa, mungkin pemerintah yang kurang tegas atau kesadarannya kita masyarakat juga yang kurang. Nah, intinya harus kerjasama lah, harus pemerintah kalau memang betul-betul ingin kasih putus ini rantai corona ya harus tegas dong. Aturan-aturannya memang aturan yang jangan yang karet, aturan benar-benar yang masyarakat itu takut itu kalau misalnya dia melanggar.
begitu. Iya, oke. Apalagi kan yang yang ibu-ibu di pasar, bawa di pasar, tolong pakai masker karena sebagian besar nggak ada yang pakai masker. Oke, Karena yang kena kan kita juga sendiri. Iya, Nazim Zali. Terus juga kasihan juga Kaliannya. kasihan kitanya dan Ka- kasihan juga kalian. para medis yang, Iya. yang makin hari mereka kan capek kan harus Mm-mm. mengobati yang terkena penyakit COVID-19 itu sendiri. Oke, nah ini pertanyaan terakhir sebelum tutup. Wah. Pendapat kalian terhadap masyarakat yang belum mengindahkan ini larangan berkerumun seperti kemarin kasusnya MC Donald Bebek itu, penutupan MC Donald Bebek di Sarina. Pendapat kalian? MC Donald Bebek. Oh, Itu iya. masyarakat tuh pada berbondong-bondong datang hanya untuk merayakan kenangan-kenangan mereka yang akan tertutup bersama direnovasinya Gedung Sarina. Silakan. Tarik nafas dalam-dalam. Bisa ngomong sarung nggak sih? Dengarnya itu tuh kayak ya Allah. Maka bawa di mana gitu pikirannya. Sekarang itu kan masih COVID virus. Oh, itulah. Kok masih mikir-mikirin untuk berkerumun cuma hanya untuk mengenang masa lalu mereka gitu. Ya Allah, astagfirullah. Padahal yang pergi di situ pasti orang-orang berduit. Nah, itu juga. Kalau istilah kasarnya punya duit tapi tidak punya Otak. bukan kata saya ya. Kata kalian. Oke. Saya nggak masalah. Oke, terima kasih. Demikianlah apa ya? Iya, bincang-bincang yang ya semoga bermanfaat, dan kalau tidak kalau belum menemukan manfaat dari perbincangan ini mohon dimaafkan. Kami generasi penerus kebanggaan Sulawesi Tenggara mengucapkan terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like and Comment and subscribe. share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.